diskresi itu tadi, Bu. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Bapak ini mengatakan seandainya polisi yang tertembak, siapa yang disalahkan? Mungkin Bapak ini nggak banyak baca atau kurang pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari penasihat Kapolri. Jadi penasihat Kapolri ini mengatakan ya bahwasanya jika seandainya ya yang tertembak itu polisi bagaimana. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak perkataan beliau. Diskresi adalah pilihan tindakan yang harus diambil oleh orang menghadapi situasi yang ada. Ini kan masalahnya kan orang minta tolong untuk dikawal, ngejar mobil, dan dia sendiri sudah ngomong bahwa itu yang dikejar ada pakai senjata, gitu kan, dan kemudian prosesnya lama kayak gitu, jalan panjang kayak gitu, sehingga dia minta. Nah kita bayangkan sekarang polisi di polsek yang jaga di situ berapa orang, dia sendiri kan nggak berani mutus, akhirnya dia tanya ke polsek, Pak ini ada orang minta tolong dibantu apa enggak? Kapolseknya juga mikir juga dengan kondisi kayak gitu, dia kalau dia nyuruh juga mungkin keliru juga nanti, makanya dia dengan alasan Pak Kapolsek minta syarat-syaratnya dulu, bikin LP supaya nanti kalau terjadi suatu apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan kan kayak gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kan ini kan bermain dengan waktu ya Pak ya. Itulah makanya saya bilang, yang namanya main dengan waktu itulah kritikal daripada diskresi itu tadi, Bu. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Dikejar yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Nah ini ya, jadi Bapak ini mengatakan demikian, dikejar lalu kemudian yang tertembak polisinya, siapa yang salah gitu ya. Tapi kalau ya mau mengejar ya, nggak mungkin polisinya itu mengejar sendirian ya, pasti minta kepada pimpinannya ya untuk mengejar orang yang membawa senjata tersebut. Ya mungkin ya 4 atau 5 orang polisi ya teman-teman, bukan satu orang yang pergi ya. Kan pimpinan juga kan, itu kalau seandainya terjadi itu. Jadi intinya begini, polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Dan seorang tugas di polisi yang di depan ya pasti berpikir dia itu bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuan dia, kira-kira berhasil apa tidak. Kalau dia merasakan itu sudah tidak akan berhasil, ngapain dipaksakan kan? Mendingan dia pokoknya lengkapi dulu dan sebagainya kan gitu kan. Dia nggak menyangka bahwa ini orang yang minta tolong ini nekat betul ya menghadapi orang bersenjata itu dia gitu kan. Jadi sudah disampaikan bahwa ini memang kami mengejar mobil milik kami yang disewa, kemudian dibawa lari, bahkan sudah membawa BPKB disampaikan, dijelaskan juga bahwa pelaku ini membawa senjata, pistol gitu Pak. Kalau seandainya polisi itu polisi baik ya mungkin. Ini bayangan saya juga menganggap diri saya itu polisi baik gitu ya. Saya pasti akan nyari kekuatan. Dengan diskresi itu tadi kan? Iya, diskresi saya paling minta bantuan polsek, Pak ini ada begini, minta bantuan segera didatangkan sehingga kita bisa ke sana dan berhasil. Saya tidak akan berangkat sendiri kayak gitu. Makanya saya di sini nggak bisa nyalahkan anggota yang di lapangan itu untuk menolak saat itu ya. Termasuk juga ke polseknya juga. Tetapi ini mesti diperiksa nanti oleh Propam. Apakah layak dia menolak bantuan itu dengan itu atau memang benar kayak gitu, itu pasti dia. Karena kan ada SOP ya. Nah, antara SOP dengan critical point itulah di situ kematangan seorang polisi di lapangan. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya, yaitu perkataan dari penasihat Kapolri. Jadi ini ada juga video dari warganet, yaitu mengomentari tentang terkait masalah bagaimana jika polisinya yang tertembak. Nah seperti apa teman-teman, mari kita simak videonya. Bapak ini mengatakan seandainya polisi yang tertembak, siapa yang disalahkan? Mungkin Bapak ini nggak banyak baca atau kurang pengetahuannya. Ada itu formulir yang harus diisi setiap calon polisi. Surat pernyataan dari orang tua casis dan dari casis bahwa dia akan menerima segala risiko dan tidak akan mengundurkan diri. Ya, itu ditandatangani bermaterai. Coba kalian lihat. Dan seorang polisi dia akan melakukan sumpah Tribrata dan Catur Prasetya. Kehormatan tertinggi Polri adalah berkorban jiwa dan raga. Ketika polisi meninggal dalam tugas, maka dia disebut pahlawan dan menerima kenaikan pangkat. Jadi, perlu kita sadari juga, ketika calon siswa menjalani program mulai dari perekrutan, tes pertama, ya, administrasi sampai ke pantohir, itu semua dibiayai negara dari uang rakyat, pajak rakyat. Setelah diterima, lalu digembleng dari nol sampai dilantik menjadi anggota polisi, semua itu biayanya negara. Bahkan sampai ditempatkan, ditugaskan dimanapun, itu semua biayanya negara dan anggota Polri sudah siap dengan risiko itu. Bahkan kalian menjalani pendidikan keterampilan bela diri dan menembak.
Itu duitnya dari mana? Dari pajak rakyat. Si miskin dan si kaya berkontribusi untuk kalian semua, anggota Polri. Yang kalian pakai itu, yang diberikan negara itu kepada kalian, itu semua dari pajak rakyat. Siapapun rakyat Indonesia berkontribusi kepada kalian. Makanya kalian tidak tahu diri. Ketika ada masyarakat kecil meminta tolong kepada kalian, kalian cuekin. Padahal dia berkontribusi untuk membeli kancing bajumu itu. Kompolnas malah membela polisi, mengatakan polisi sudah sesuai prosedur menangani laporan bos rental mobil. Geleng-geleng aku bacanya. Ini dia. Nah teman-teman, jadi itulah ya kritikan dari warganet tentang jika polisi yang terlibat itu bagaimana gitu ya. Jadi ini ada juga tentang terkait ya penjelasan kronologi, yaitu dari anak bos rental. Coba mari kita simak videonya dari awal saat melapor ke Kapolsek. Saya jelaskan kronologinya seperti apa. Kita ditodong, ini mobil rental, kita bawa surat-surat BPKB, STNK. STNK asli pun nggak kita kasih Om Deddy ke penyewa. Terus kunci serep, berkas-berkas penyewa kita bawa. Oh kamu ini dari leasing ya? Bukan dari leasing. Kita ini rental mobil, nih berkas-berkas ada di saya. Sebelum saya menunjukkan sudah dapat penolakan. Kan katanya ada yang beredar katanya surat-suratnya ada di mobil kamu dikeluarkan. Oh tidak, salah besar. Karena sudah ada di kas. Ya. Terus waktu itu ada statement bapak saya bilang seperti ini, ayo kita dampingi, nanti adalah uang capek. Yaudah kami konfirmasi dulu ke Kapolsek. Kemudian dari petugas piket keluar lagi, maaf tidak bisa mendampingi karena tidak ada LP. Ini urgent Pak, kebetulan juga mobil kan dekat dari situ. Kami saat ditodong pistol, kepada siapa kami meminta tolong kepada polisi. Waktu itu langsung dapat, dia menanyakan emang ciri-ciri pistol itu seperti apa. Nah teman-teman, jadi seperti itu kronologinya, yaitu anak bos rental meminta tolong kepada Kapolsek Cinangka, tapi malah ditolak. Padahal ya teman-teman, anak bos rental ini sudah membuktikan semuanya tentang surat-suratnya bahwasanya bukan leasing tapi adalah pemilik rental. Tapi kenyataannya polisi tidak menolongnya dan akhirnya bapaknya itu akhirnya tertembak oleh yaitu oknum TNI AL. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.